Haryani Santiko adalah seorang arkeolog dan pendidik, guru besar dalam bidang ilmu arkeologi yang memiliki fokus dan minat studi pada arkeologi masa hidup Buddha melalui penelitian-penelitian beliau atas arca, bangunan, arsitektur bangunan, dan relief-relief candi di Indonesia. Ibu melakukan penelitian mengenai persepsi masyarakat Indonesia terhadap Bathari Durga, serta memiliki perhatian kepada perkembangan gagasan pluralisme dalam kehidupan masyarakat Indonesia, yang menurut Ibu telah menjadi bagian tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia sejak lama. Ibu juga dikenal sebagai salah satu akademisi Indonesia yang menguasai bahasa Sanskerta. Hingga Purna Bakti pada 2007, Ibu berkarya sebagai pengajar dan peneliti di Departemen Arkeologi Fakultas Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Ibu juga aktif di Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia atau IAAI dan Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Selaku akademisi, Ibu Haryani Santiko selalu menyiapkan tulisan-tulisan maupun materi-materi presentasinya secara sangat serius. Mulai dari riset awal hingga proses menulis, di mana Ibu biasanya selalu berkomunikasi dan berdiskusi dengan para kolega-koleganya. Setelah Purna Bakti dari UI pada 2007, Ibu masih aktif menulis artikel opini maupun artikel ilmiah, serta terlibat dalam berbagai pekerjaan penelitian dengan para kolega-kolega beliau, termasuk dengan para mantan mahasiswanya. Biasanya dalam proses Ibu menulis, saya bertugas membantu Ibu membuatkan materi presentasi atau memilah foto-foto yang akan digunakan untuk artikel beliau. Ibu memiliki koleksi foto-foto bangunan candi, arsitektur candi, dan relief-relief candi yang sangat banyak, baik dalam bentuk fisik maupun file-file yang memenuhi hard disk komputernya. Ibu juga memiliki koleksi-koleksi arca yang sebagian besar masih tersimpan dengan baik di rumah beliau. Koleksi buku-buku Ibu mengenai arkeologi masa hidup Buddha dan topik-topik lain, termasuk naskah-naskah dalam bahasa Sanskerta setelah Ibu wafat, kami keluarga serahkan kepada Departemen Arkeologi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia supaya bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa-mahasiswa dan para arkeolog. Sangyang Kamahyanikan Award untuk almarhum Dr. Haryani Santiko, sebuah posthumous award. Disertasi almarhum Haryani Santiko dengan judul Kedudukan Bathari Durga di Jawa pada abad 10 sampai 15 Masehi adalah disertasi berharga yang mampu membuka wawasan kita akan adanya penghormatan terhadap Durga pada masa-masa klasik Hindu-Buddha di Jawa. Penelitiannya yang tekun dan sangat terperinci atas arca-arca Durga Mahesa Sura Mardini memberikan data-data primer yang kaya. Disertasi ini walaupun dipertahankan tahun 1987 masih bisa menjadi landasan bagi siapapun yang ingin mengkaji persoalan Durga di Nusantara. Saat menyusun disertasi ini sendiri, yaitu pada tahun 1980 sampai 1981, Haryani Santiko melakukan penelitian mengenai worship of the goddess Durga in the Hindu religion and philosophy di School of Oriental and African Studies atau SOAS, University of London, kemudian KITLV, Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies, serta pula Institut Karen, Universiteit Leiden. Haryani Santiko lahir sebagai Haryani Suhadi di Pacitan pada 21 Agustus 1940.
Haryani adalah anak ke-8 dari 10 bersaudara dari pasangan Suhadi dan Jumanten. Haryani Santiko menyelesaikan studi di Fakultas Sastra Universitas Indonesia pada tahun 1964 dengan skripsi berjudul Sang Mapanji Jayabaya dan meraih gelar sarjana dalam ilmu purbakala dan sejarah kuno Indonesia. Mengikuti Fulbright Visiting Scholar Program di East West Center University of Hawaii at Manoa dalam bidang Basic Humanities tahun 1972 dan Fulbright Non-Degree Program di University of Pennsylvania tahun 1977 dalam bidang ilmu arkeologi. Haryani Santiko mengawali kariernya sebagai akademisi dengan menjadi pengajar di jurusan ilmu sejarah Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran pada tahun 1965 sampai 1966 dan Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau IKIP Malang pada tahun 1966 sampai 1972 sebelum akhirnya menjadi dosen tetap di jurusan arkeologi Fakultas Sastra Universitas Indonesia pada tahun 1972 hingga pensiun pada tahun 2007. Pada tahun 1995, Haryani Santiko dikukuhkan sebagai guru besar tetap bidang ilmu arkeologi Fakultas Sastra UI Universitas Indonesia dengan pidatonya yang berjudul Seni Bangunan Sakral Masa Hindu-Buddha di Indonesia abad 8 sampai 15 Masehi, sebuah analisis arsitektur dan makna simbolik. Itu judul pidato pengukuhannya. Sebagai akademisi dan arkeolog, Profesor Dr. Haryani Santiko memiliki minat dan spesialisasi pada studi mengenai arkeologi masa Hindu-Buddha, arsitektur candi, dan arca kuno, serta menguasai dengan sangat bahasa Sanskerta. Banyak artikel ilmiah yang telah dipublikasi dan belum dipublikasikannya seperti berikut ini. Pertama, mengapa Jayabaya dianggap sebagai pencipta pralambang atau ramalan Jayabaya? Ini ada dalam Mimbar Ilmu IKIP Malang nomor 1 tahun 2 Maret 1968. Yang kedua, asal mula ular, naga, dan Garuda dalam kepercayaan masyarakat Indonesia Hindu. Tahun 1970 di majalah Museum ABRI dan di Mimbar Ilmu tahun 1971. Ramayana di Dieng. Kemudian yang keempat, interpretasi mengenai nama Borobudur. Sebuah artikel untuk restorasi Borobudur yang merupakan proyek waktu itu dan sampai sekarang belum dipublikasikan. 5. Some remarks on votive stupas and votive tablets from Borobudur. Ada di majalah arkeologi September 1978. Kemudian ruwat, tinjauan dari sumber-sumber kitab Jawa kuno dan Jawa Tengahan ada dan dipublikasikan dalam seri penerbitan ilmiah Fakultas Sastra UI tahun 1980.
Yang ketujuh, Arca Chamundi dan Arti Mulya, sebuah makalah dalam Pertemuan Ilmiah Arkeologi 1980. Durga Laksmi di Jawa, sebuah makalah untuk Pertemuan Ilmiah Arkeolog tahun 83. Mandala atau Dewa Guna pada masyarakat Bali, sebuah makalah yang diperuntukkan dalam Pertemuan Ilmiah Arkeologi 1986. Yang ke-10, Wa Prakeswara, tempat bersaji pemeluk agama Weda, ada di Amerta 1989. 11. Karma Wibangga, sebuah rahasia dari Jawa kuno, dipublikasi dalam Rahasia di Kaki Candi Borobudur, penerbit Katalis 1989. Kehidupan beragama golongan Resi di Jawa ada di Monumen 1990. Peninggalan arkeologi di sekitar Candi Borobudur dipublikasi di Lembar Sastra Desember 1982. Ke-14, Technological Transfer in Temple Architecture from India to Java, sebuah makalah untuk seminar internasional mengenai Kalingga Bali Yatra yang berlangsung di Denpasar 1983 dan sudah dipublikasi oleh Historical Research Journal waktu itu di Departemen History Utrecht University, Orissa, India. 15. Pengertian Triwikrama pada masyarakat Jawa kuno, diterbitkan di Fakultas Sastra UI 1993. Dan ini yang penting, the aesthetic value of ancient Javanese temples, yang mestinya harus dipublikasikan oleh MARG. Kita harapkan bisa demikian. Lalu 17, tokoh Bima pada masa Majapahit akhir, itu merupakan buku persembahan untuk Profesor Dr. Haryati Subadio yang dipublikasi di majalah Kirana 1995. Kemudian seni bangunan sakral masa Hindu-Buddha di Indonesia abad 8 sampai 15 Masehi, sebuah analisis arsitektur dan makna simbolik. Ini adalah pidato pengukuhan disampaikan pada upacara pengukuhan sebagai guru besar Madya tetap pada Fakultas Sastra UI Depok 9 Desember 1995. Kemudian Religious Life of Resi in the Majapahit Period, Proceedings in the 6th International Conference of the European Association of Southeast Asian Archaeologists di Leiden 2-6 September 1996. Yang ke-20, teks fungsi dari foto-foto patung Singasari dan periode Majapahit dipublikasi pada tahun yang sama dan oleh International Academy of Indian Culture Aditya Praksan, New Delhi. 21. Makalah The Religions of King Punawarman of Tarumanegara, published in the Fruits of Inspiration Studies in honor of Prof. J.K. de Gasparis, edited by Marieke Klokke and Karel van Gooi
Egbert Forsten tahun 2001. Kemudian teks dan makalah The Religious Life in Majapahit and Ayutthaya, A Comparative Study, sebuah makalah untuk seminar mengenai Ayutthaya, Majapahit tahun 2001. Berikutnya, hubungan antara tutur dengan fungsi tempat-tempat suci Hindu masa Singasari dan Majapahit untuk menerangkan relasi antara tutur dan tinggalan-tinggalan religius Hindu pada zaman Singasari dan Majapahit. Sebuah makalah demi pertemuan ilmiah arkeologi yang ke-9 di Kediri 2001. Berikutnya nomor 24, The Vedic Religion in Indonesia, a paper submitted to the Seminar on Early Culture of Nusantara pada Oktober 2003 di Jakarta. Berikutnya, The Structure of Candi Gumpung at Muara Jambi yang akan dipublikasikan berikutnya. Masih banyak artikel lain yang ditulis oleh almarhum Profesor Dr. Haryani Santiko. Sampai sekarang seluruh artikel-artikel yang ditulisnya dan berserakan di jurnal-jurnal yang berbeda belum disatukan, belum dikumpulkan menjadi sebuah buku tersendiri. Amatlah mendesak dan penting bila kumpulan artikel-artikel almarhum ini, yaitu Profesor Dr. Haryani Santiko, dijadikan buku utuh, suatu antologi pemikiran seorang Haryani Santiko. Tentu kiranya ini akan menjadi salah satu tonggak penting dalam kasanah studi Nusantara. Atas segala pengabdiannya terhadap dunia arkeologi, atas disertasi dahsyat Durga dan puluhan artikel mengenai arkeologi yang mendalam, Borobudur Writers and Cultural Festival atau BWCF sebagai festival yang bertujuan merayakan hasil-hasil studi mendalam mengenai Nusantara yang dilakukan dengan tekun, teliti, dikerjakan oleh pemikir-pemikir kita, memberikan Posthumous Award terhadap almarhum Profesor Dr. Haryani Santiko. Atas jasa penelitian yang dahsyat dari Profesor Dr. Haryani Santiko, terutama mengenai kajiannya Durga, dan yang menjadi pula tema Borobudur Writers and Cultural Festival yang ke-11 tahun ini. Kami dari BWCF memberikan Sangyang Kamayanikan Award sebagai posthumous untuk beliau yang diterimakan dan kita berikan pada putranya Bapak Utario Santiko. Terima kasih kami untuk ini semua. Kami terima kasih. Kami atas nama keluarga Ibu Profesor Dr. Haryani Santiko mengucapkan terima kasih kepada Borobudur Writers and Cultural Festival yang menganugerahkan penghargaan Sanghyang Kamayanikan Award kepada Ibu dan mengkaji pemikiran-pemikiran Ibu dalam topik membaca ulang pemikiran Haryani Santiko dalam kegiatan Borobudur Writers and Cultural Festival tahun 2022. Semoga penghargaan dan kegiatan ini
bisa lebih memperkenalkan studi dan penelitian-penelitian yang dilakukan Ibu kepada masyarakat luas, dan bisa menginspirasi studi-studi lebih lanjut atas topik-topik yang Ibu teliti untuk kemajuan literasi sejarah Nusantara dan ilmu arkeologi di Indonesia. Terima kasih.